Sementara itu di perguruan Wudang, diperlihatkan Wudang pertama yang sedang memarahi Song, di mana hal itu dilakukannya atas tindakan bodoh anaknya yang menghabisi beberapa prajurit klan kecil demi menemukan keberadaan Zero. Tidak hanya itu, Song juga memfitnah kalau Wuji adalah orang yang telah menculik Zero. Namun Wudang pertama langsung menyangkalnya mengingat kebaikan Wuji yang telah menyelamatkan semua orang di kuil pagoda termasuk mereka. Di sini dia lalu berniat untuk menghukum Song dengan mengurungnya di perguruan Wudang untuk menebus kesalahannya. Namun karena perasaannya dan jiwa membara anak muda, Song nekat turun gunung dan kembali menyelidiki kasus hilangnya Zero tanpa memperdulikan perkataan ayahnya. Song Shishou, 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 找不到周芷若，我誓不罢休。 Malam harinya, karena frustasi tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Zero, Song berakhir dengan minum khamr dan di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan Yuliang, anggota klan pengemis yang menyerang Singa Emas kemarin, di mana dia membujuk Song untuk menemui pemimpin klan pengemis. Sesampainya di markas klan pengemis, Song dibujuk untuk bergabung dengan klan pengemis dan bersama-sama memberantas perguruan Ming. Karena mempunyai tujuan yang sama, di sini Song setuju untuk bekerja sama memberantas perguruan Ming, namun dia masih menolak untuk bergabung menjadi bagian klan pengemis karena itu adalah keputusan yang cukup besar. Selanjutnya, Song lalu diam-diam menguping pembicaraan Yuliang dengan pemimpin klan pengemis, di mana ternyata Song hanya dimanfaatkan untuk memuluskan rencana mereka agar mereka bisa mengendalikan perguruan Wudang. Mengetahui hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Kembali ke Wuji, setelah bermil-mil menyeberangi lautan, akhirnya Singa Emas sampai di daratan tengah setelah puluhan tahun mengasingkan diri di Pulau Es Api. Di sini, untuk menghindari perhatian, mereka lalu menyamar dengan memakai baju compang-camping. Namun saat sedang beristirahat sembari makan di warteg Yadi, mereka melihat klan pengemis yang sedang mengadakan pertemuan di mana Wuji menduga kalau pertemuan itu sedang merencanakan sebuah konspirasi besar dengan perguruan lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, akhirnya Wuji diam-diam menyelidiki kasus tersebut sementara Singa Emas dan Zero beristirahat di penginapan. Malam harinya saat Wuji sedang mencari info tentang klan pengemis, dia tidak sengaja bertemu dengan anggota 5 pengembara. Di sini anggota 5 pengembara lalu menceritakan tentang adanya pergerakan mencurigakan dari klan pengemis yang tidak wajar. Yang mana dia curiga klan pengemis sudah berkoalisi dengan kerajaan Mongol dan menekan warga sipil. Dia juga memberitahu kalau beberapa anggota perguruan Ming juga telah diculik oleh klan pengemis. Mengetahui hal itu, Wuji langsung bergegas untuk segera menyelamatkan anggotanya tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Wudang ke-7 yang sedang mencari info ke warung-warung setempat tentang keberadaan Song, di mana dia berniat membujuknya kembali ke perguruan Wudang dan meminta maaf kepada ayahnya. Sementara itu diperlihatkan Song yang kembali ditemui oleh Yuliang, di mana dia memperlihatkan cincin pemimpin perguruan Eme yang terakhir kali dipakai oleh Zero. Ternyata sebelumnya mereka telah menculik Zero yang saat ini sudah berada di tangan klan pengemis. Hal itu lalu dijadikan alat untuk kembali membujuk Song bergabung dengan klan pengemis dan dia lalu dibawa untuk menemui Zero yang sedang disekap di gudang dan sudah diberi obat bius. Di sana tiba-tiba Song dihajar oleh Yuliang dan para bawahannya, di mana hal itu dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada Song karena telah menolak bergabung dengan klan pengemis. Singkat cerita, setelah Yuliang meninggalkan mereka berdua, di sini dia lalu menyatakan perasaannya kepada Zero kalau dia jatuh cinta dan ingin menikah dengannya. Namun Zero memberitahukan kalau dia sudah bertunangan dengan Wuji. Mendengar hal itu, Song yang dari awal sudah cinta mati dengan Zero pun tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Sampai pada akhirnya Song yang sudah gelap mata lalu mencoba menggauli Zero untuk melampiaskan kekesalannya. Namun tanpa diduga, Wudang ke-7 yang tadinya hanya berniat membujuk Song, dia muncul kecepatan dan memergoki perbuatan memalukan keponakannya. Di sini Wudang ke-7 dalam kemarahannya langsung menarik pedangnya dan berniat memberi perhitungan kepada keponakannya.
Sementara itu Song yang terus menghindar dan mencoba menjelaskan masalah tersebut, dia mendapat bantuan dari Yuliang yang justru membuat udang ketujuh terluka parah dan melarikan diri. Awalnya Song terlihat lemes dan tidak berdaya setelah menyadari perbuatan bejatnya kepada Zero. Namun karena Yuliang terus mendesaknya untuk segera mengejar dan menghentikan pamannya sebelum membocorkan kelakuan bejatnya kepada orang tuanya. Sampai akhirnya Song dan Yuliang berhasil mengejar udang ketujuh yang sedang terluka di tengah hutan. Di tengah hasutan Yuliang, akhirnya udang ketujuh meninggal di tangan keponakannya sendiri. Setelah perbuatan kejinya tersebut, Song terpaksa mengikuti Yuliang yang membawanya ke rapat klan pengemis dan terpaksa bergabung dengan mereka yang sedang berencana untuk memberantas perguruan Ming dengan memperalat perguruan Wudang. Bersamaan dengan itu, ternyata Wuji diam-diam menyusup dan bersembunyi di dekat usuk di atas itulah pokoknya untuk menguping pembicaraan mereka. Di tengah rapat tersebut, Yuliang lalu mengeluarkan tawanannya seorang anggota perguruan Ming. Di sini Yuliang memaksa anggota perguruan Ming tersebut untuk dimintai keterangan dan informasi terkait pertahanan perguruan Ming. Namun dia tidak gentar sedikit pun dan lebih memilih dibunuh daripada mengkhianati perguruan Ming. Tidak berselang lama, tiba-tiba Zhao Min muncul dan langsung menyerang mereka semua sendirian. Sementara itu Wuji yang melihat Zhao Min merasa heran karena pedang langit tidak berada di tangannya. Awalnya Wuji sempat ragu untuk menolong Zhao Min mengingat kejadian terakhir di Pulau Ular. Namun karena kepungan dari klan pengemis di mana Zhao Min tentu saja akan kalah, akhirnya Wuji keluar dan langsung membantunya melarikan diri dari tempat tersebut. Di sini alih-alih bertanya untuk mendapatkan kejelasan dari Zhao Min, di tengah hutan Wuji langsung mencekik Zhao Min untuk membalas kematian Yinli akibat ulahnya. Namun karena di pikiran Wuji masih ada yang mengganjal, sebelum menghabisinya, dia akhirnya menanyakan kepada Zhao Min apa sebenarnya motif dibalik pencurian golok naga dan pedang langit sampai-sampai begitu tega membunuh Yinli yang sedang sekarat. Mendengar hal itu, Zhao Min langsung menyangkalnya dan berkata kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun Wuji tidak langsung mempercayai perkataannya mengingat hanya Zhao Min satu-satunya orang yang menghilang dari pulau itu. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Zhao Min lalu meminta dipertemukan dengan Singa Emas dan Zero untuk mendapatkan kejelasan. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung bergegas menuju ke penginapan menemui Singa Emas dan Zero. Di sisi lain diperlihatkan juga Wudang pertama beserta 3 saudaranya yang juga berada di sana karena tidak mendapat kabar dari Wudang ketujuh. Di sebuah penginapan, mereka mendapat info kalau Wudang ketujuh menghilang secara misterius. Mengetahui ada yang ganjil, mereka lalu mengecek kamar terakhir yang dipakai Wudang ketujuh, di mana di sana Wudang ketujuh sempat menuliskan kata pengkhianat dengan darahnya sendiri. Balik ke Wuji, sesampainya di penginapan, mereka tidak menemukan Singa Emas dan Zero di tempat tersebut. Di sini Zhao Min lalu menceritakan kilas balik di Pulau Ular dengan versinya, di mana pada waktu itu dia juga diracun dan secara tidak sadar tiba-tiba ditemukan oleh nelayan dalam kondisi terapung di tengah laut. Dia lalu dibawa oleh nelayan tersebut ke daratan tengah untuk diantar menemui kakaknya. Dia juga menggunakan nama ayahnya untuk mengirimkan beberapa anak buahnya menjemput Wuji dan yang lainnya yang masih terdampar di Pulau Ular. Lalu saat sedang mencari Singa Emas dan Zero, Wuji tidak sengaja melihat keempat pamannya yang juga sedang mencari keberadaan Wudang ketujuh yang menghilang secara misterius. Di sini awalnya Wuji ingin menemui keempat pamannya tersebut. Namun karena Wuji saat ini sedang bersama Zhao Min yang notabene adalah musuh masyarakat, akhirnya Wuji menunda niatnya menemui pamannya dan menunggu waktu yang pas. Namun salah satu pamannya merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari dalam gua. So dia lalu memeriksa lokasi tersebut. Sementara itu Wuji dan Zhao Min yang panik langsung masuk ke ujung gua untuk bersembunyi. Dan di sini alangkah terkejutnya mereka malah menemukan jasad Wudang ketujuh yang sudah terbujur kaku disembunyikan di sana. Di mana Wuji pun tidak mampu menahan tangisan setelah melihat pamannya dalam kondisi mengenaskan.
Di sisi lain, Zhao Min berpikir jika sampai anggota Wudang lain tahu, maka mereka pasti akan dituduh sebagai orang yang telah membunuh Wudang ke-7. Akhirnya Zhao Min keluar untuk mengalihkan perhatian anggota Wudang, di mana hal itu langsung mendapat perhatian dari seluruh anggota Wudang yang berada di luar dan menyerang Zhao Min saat itu juga. Tidak berselang lama, Wuji ikut keluar dan langsung memberitahu bahwa dia menemukan jasad Wudang ke-7 yang berada di dalam gua. Mendengar hal itu, para pendekar Wudang langsung bergegas masuk ke dalam dan di sini, tanpa pikir panjang, mereka berempat menuduh kalau yang membunuh Wudang ke-7 adalah Zhao Min. Beruntung, Wuji dengan gercep menahan amukan dari keempat pamannya dan terpaksa menotok mereka untuk menjelaskan masalah tersebut. Melihat Wuji yang terkesan membela Zhao Min, keempat pendekar Wudang malah menuduh kalau Wuji telah bersekongkol dengan Zhao Min untuk membunuh Wudang ke-7. Di tengah situasi tersebut, Zhao Min lalu menjelaskan tentang perasaannya sewaktu dirinya dituduh membunuh Yin Li yang padahal Zhao Min tidak melakukan hal tersebut. Tidak berselang lama, mereka mendengar suara kuda di mana ternyata itu adalah Song yang sedang dikejar Yu Liang karena berusaha melarikan diri. Dan saat itu juga Zhao Min langsung menotok para pendekar Wudang agar tidak bersuara sementara Wuji dan Zhao Min bersembunyi di balik batu mendengar obrolan Song dan Yu Liang. Di sini Song terang-terangan berkata kepada Yu Liang di mana dia berniat untuk menguburkan pamannya dengan layak lalu kembali ke perguruan Wudang dan mengakui perbuatannya. Di tengah obrolan tersebut, Yu Liang menawarkan sebuah kesepakatan dan berjanji akan merahasiakan masalah tersebut asalkan dia mau menuruti permintaan klan pengemis yaitu meracuni kakek dan ayahnya. Awalnya Song menolak permintaan tersebut. Namun diiming-imingi setelah semuanya selesai dia akan menikah dengan Zero dan akan mempunyai jabatan tinggi di kerajaan yang baru. Akhirnya Song menuruti perkataan Yu Liang. Sementara itu ayahnya yang bersembunyi di balik batu merasa sangat terpukul setelah mengetahui bahwa pengkhianat yang dimaksud oleh Wudang ke-7 adalah anaknya sendiri. Bahkan di sini Wudang pertama sempat ingin melakukan on goal karena perilaku anaknya dan merasa malu setelah menuduh Wuji sebelumnya. Di sini Zhao Min lalu menyarankan agar mereka segera kembali ke perguruan Wudang untuk mengantisipasi apapun yang akan dilakukan Song nantinya. So, para pendekar Wudang lalu memutuskan untuk kembali ke perguruan Wudang sementara Wuji dan Zhao Min melanjutkan pengintaian terhadap klan pengemis. Di tengah jalan, Wuji berkata kalau dia percaya kepada Zhao Min dan akan mencari pelaku sebenarnya yang membunuh Yin Li. Tidak hanya itu, Wuji juga menyuruh Zhao Min untuk kembali ke kerajaan Mongol karena saat ini dia sudah bertunangan dengan Zero. Terlepas dari Zhao Min mencintainya, suatu hari dia pasti akan membenci Wuji jika sampai berhasil membunuh ayah dan kakaknya di medan perang karena prioritas utama Wuji adalah menggulingkan rezim kerajaan Mongol yang dikomandoi oleh ayahnya Zhao Min. Merasa nyesek dan tidak punya tujuan lagi setelah ditinggalkan oleh Wuji, Zhao Min justru tidak kembali ke kerajaan Mongol seperti apa yang dikatakan oleh Wuji, melainkan pergi ke wihara untuk bermeditasi. Lalu tidak berselang lama, dia dihampiri oleh telapak es bersaudara yang memintanya untuk segera kembali ke kerajaan. Namun di sini Zhao Min menyampaikan pesan kepada ayahnya kalau dia memutuskan untuk mundur dari kerajaan Mongol. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Song yang telah sampai di perguruan Wudang dan melihat kakeknya yang sedang berlatih pedang. Dia lalu melayani kakeknya dengan menuangkan teh untuk menghangatkan badan. Di sini pemimpin Wudang memperlakukan Song dengan sangat berbeda di mana dia sempat menceritakan saat mengajak Song sewaktu kecil di kebun belakang. Melihat kasih sayang yang diberikan pemimpin perguruan Wudang kepadanya, akhirnya Song bertobat di saat-saat terakhir sebelum kakeknya meminum teh beracun darinya dan mengakui perbuatannya yang tidak sengaja menghabisi paman ke-7 karena cintanya kepada Zero. Di saat yang bersamaan, keempat murid perguruan Wudang muncul dan pemimpin Wudang memberitahunya kalau dia sudah mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh ayah dan pamannya. Di sini Wudang pertama lalu berlutut di hadapan gurunya dan meminta maaf karena tidak becus mendidik anaknya dengan baik, di mana dia juga sempat ingin menghabisi nyawa anaknya sendiri di depan gurunya.
Namun di saat itu juga pemimpin Wudang dengan bijak memohon kepada Wudang pertama untuk memberinya kesempatan karena Song telah menunjukkan sikap penyesalannya dengan tulus. Akhirnya Wudang pertama menyetujui permintaan gurunya, namun dengan syarat Song harus meninggalkan perguruan Wudang selamanya. Kembali ke Wuji yang sudah sampai di pusat kota, di mana dia dibawa untuk menemui anggota perguruan Ming yang sebelumnya dijadikan sandera oleh klan pengemis telah berhasil diselamatkan. Melihat kondisinya yang begitu parah, tanpa buang waktu Wuji langsung mengobatinya dengan mencabut beberapa paku yang ada di kakinya. Singkat cerita, setelah agak lumayan sembuh dari lukanya, anggota perguruan Ming tersebut bersama bawahannya memutuskan untuk kembali ke medan perang, dan sebelum pergi, dia sempat memberitahu kalau Zero saat ini juga disandra oleh klan pengemis. Mendengar hal itu, Wuji ditemani anggota 5 pengembara langsung bergegas ke markas besar klan pengemis. Sesampainya di sana, tanpa assalamualaikum, Wuji langsung masuk dan merebut Zero yang sedang ditahan klan pengemis. Di sini Wuji juga sempat menanyakan di mana ayah angkatnya disembunyikan. Namun karena jawabannya terkesan mengulur waktu, akhirnya baku hantam pun tidak bisa dihindarkan. Di tengah baku hantam tersebut, Yuliang diam-diam menyelinap dari belakang untuk menotok anggota 5 pengembara dan menodongkan pedang tepat di leher Zero untuk mengancam Wuji yang juga mengancam pemimpin klan pengemis. Di saat bersamaan muncul mbak-mbak jubah putih wangi yang membawa peralatan orjen tunggal New Palapa. Dia bersama seorang anak kecil turun di tengah pertarungan tersebut. Di sini Mbak Jubah Putih itu lalu meminta Wuji untuk bertarung dengan pemimpin klan pengemis untuk membongkar kepalsuan identitasnya. Dan ternyata pemimpin klan pengemis yang seharusnya menguasai jurus-jurus hebat justru begitu lemah dan dengan mudah dikalahkan oleh Wuji. Lalu akhirnya anak kecil yang dibawa mbak-mbak tadi membongkar identitas asli pemimpin klan pengemis, di mana ternyata dia hanya menyamar, sedangkan pemimpin klan pengemis yang asli adalah ayah dari anak kecil tersebut yang telah mati dibunuh oleh Cheng Kun. Penyamar itu akhirnya juga mengakui kalau tindakan penyamaran tersebut atas perintah Yuliang yang merupakan murid dari Cheng Kun, di mana hal itu bertujuan untuk membuat kekacauan demi menghancurkan perguruan Ming. Namun saat akan mengadili Yuliang, ternyata diam-diam dia sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal itu, seluruh anggota klan pengemis dikerahkan untuk mencari dan menangkap Yuliang saat itu juga. Di tengah situasi tidak kondusif tersebut, mbak-mbak tadi juga menjelaskan kronologi kenapa anak pemimpin klan pengemis bisa bersamanya. Di mana saat pemimpin klan pengemis terbunuh, istrinya terpaksa melarikan diri ke hutan dan bertemu dengan mbak-mbak tadi untuk meminta bantuan. Dia juga meminta agar anak pemimpin sebelumnya dijadikan penerus pemimpin klan pengemis menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal. Sebelum mbak-mbak itu pergi, di sini Wuji sempat menanyakan nama dan identitas KTP-nya. Namun karena takut dijadikan kontak darurat pinjol, mbak-mbak tersebut langsung pergi meninggalkan Wuji. Setelah kepergian mbak-mbak tadi, Wuji lalu merawat Zero yang masih dalam kondisi lemas. Di sini Zero lalu menjelaskan kronologi penculikannya dan menghilangnya singa emas, di mana sewaktu di penginapan, singa emas tiba-tiba mengamuk dan bahkan tidak mengenali Zero. Namun mereka tiba-tiba pingsan karena terkena racun asap, dan setelah terbangun, Zero sudah dalam kondisi menjadi tawanan klan pengemis. Karena belum menemukan titik terang lokasi keberadaan singa emas, Wuji berniat menyempatkan untuk mampir ke perguruan Wudang untuk mengecek keadaan kakek dan pamannya. Singkat cerita, sesampainya di perguruan Wudang, Wuji disambut antusias oleh kakek dan pamannya, di mana di sini Wudang ketiga memberitahu kalau dia telah sembuh dari lumpuhnya dan berhasil mengembalikan jurusnya meskipun tidak akan sampai 100%.
Di tengah pertemuan tersebut, Wuji juga memperkenalkan Zero sebagai calon istrinya di mana mereka akan segera menikah sebentar lagi. Setelah tinggal sebentar, Wuji dan Zero lalu pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka mencari singa emas. Namun bersamaan dengan itu, mereka diberitahu oleh satpam penjaga pintu gerbang kalau ada seorang perempuan yang mencari Zhang Wuji. Awalnya Zero berpikir kalau orang itu adalah Zhao Min. Namun ternyata orang tersebut adalah Yin Li, di mana dia langsung memarahi Wuji karena telah menguburnya hidup-hidup sewaktu di Pulau Ular. Dia mengaku ketika terbangun dari pingsannya sudah dalam kondisi gelap dan dingin. Beruntung dengan sisa-sisa tenaganya dia berhasil keluar dari dalam kuburannya. Sementara itu Wuji yang syok sekaligus senang melihat Yin Li masih hidup. Dia lalu menjelaskan kalau waktu itu dia sudah memeriksa nafas dan nadinya yang sudah tidak ada. Meskipun sulit dipercaya dan diterima akal sehat, namun Wuji bahagia melihat Yin Li dalam kondisi masih sehat. Di sini Wuji lalu menanyakan tentang siapa yang mencelakainya di Pulau Ular. Dan di sini baru diperlihatkan sepertinya Yin Li sudah kehilangan ingatannya dan agak sedikit abnormal setelah mati surinya. Melihat sikap Yin Li yang sudah tidak bisa dikontrol, akhirnya pemimpin perguruan Wudang menotoknya untuk diberi pengobatan lebih lanjut. Malam harinya saat memeriksa kondisi Yin Li, pemimpin perguruan Wudang memberitahu kalau coda di wajahnya akibat jurus telapak 1000 racun laba-laba kini sudah menghilang yang kemungkinan hal itu disebabkan oleh mati suri sebelumnya. Di sini awalnya pemimpin perguruan Wudang menyarankan untuk meninggalkan Yin Li dan sementara dirawat di perguruan Wudang. Namun karena kondisi Yin Li belum stabil dan bisa saja kumat sewaktu-waktu, akhirnya Wuji memutuskan untuk membawa Yin Li sembari mencari obat untuk mengobatinya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zhao Min yang masih diwihara dihampiri oleh kakaknya di mana dia mengabarkan kalau ayahnya terluka setelah baku hantam di medan perang. Dengan terpaksa, akhirnya Zhao Min bersedia pulang ke kerajaan untuk menjenguk ayahnya. Keesokan harinya, Zhao Min mendengar kabar kalau prajuritnya berhasil menangkap seorang tawanan dari perguruan Ming. Merasa khawatir kalau orang yang ditangkap tersebut adalah Wuji, malam harinya dia nekat menyelinap dan menyamar sebagai prajurit kerajaan Mongol untuk mengecek tawanan tersebut. Dan ternyata tawanan itu adalah anggota perguruan Ming yang terakhir tertangkap oleh klan pengemis. Dan saat itu juga Zhao Min juga tertangkap basah oleh ayahnya. Tentu saja hal tersebut membuat ayahnya sangat kecewa di mana Zhao Min secara tidak langsung telah mengkhianati kerajaan Mongol. Dan berdasarkan Undang-Undang Hukum Kerajaan Mongol pasal 67, Zhao Min pun terpaksa dijatuhi hukuman mati. Paginya dia lalu diarak di dalam kota menuju tempat eksekusi dengan golok yang sudah siap menganu lehernya. Di saat-saat terakhir, tiba-tiba Fan Yao muncul dan langsung menghentikan proses hukuman mati tersebut. Dengan segala kemampuannya, dia berhasil memporak-porandakan tempat tersebut dan membawa Zhao Min kabur ke dalam hutan. Namun bukannya berterima kasih, Zhao Min malah tidak terima setelah Fan Yao menyelamatkannya, karena secara tidak langsung akan membuat ayah dan kakaknya dalam masalah. Di sini Zhao Min ngotot untuk menyerahkan dirinya kembali dieksekusi. Namun saat itu juga Fan Yao langsung menotoknya hingga pingsan dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Malam harinya setelah kondisi Zhao Min mulai tenang, karena tidak punya tempat untuk kembali, Fan Yao lalu menyarankan Zhao Min untuk bertemu dengan Wuji dan bekerja sama dengan perguruan Ming. Di mana hal itu bertujuan untuk meredakan peperangan antara perguruan Ming dengan kerajaan Mongol untuk menyelamatkan warga sipil dan memberikan kehidupan baru bagi rakyat. Awalnya Zhao Min sempat ragu karena kemungkinan besar Wuji akan menolak ajakan tersebut, mengingat pelaku yang membunuh Yin Li dan pencuri golok naga belum terpecahkan.
Namun setelah mendengar pernyataan Fan Yao kalau Yin Li ternyata masih hidup, akhirnya Zhao Min setuju untuk pergi menemui Wu Ji untuk menguak rahasia siapa sebenarnya yang mencuri pedang langit dan golok naga. Kembali ke Wu Ji, di tengah perjalanannya ke perguruan, dia disambut oleh rombongan petinggi Ming dan diberitahu kalau mereka telah berhasil meraih kemenangan dengan merebut 2 kota yang sebelumnya dikuasai kerajaan Mongol. Yang mana 2 kota tersebut saat ini dijadikan markas perguruan Ming untuk sementara waktu. So mereka langsung bergegas menuju markas untuk merencanakan strategi selanjutnya. Sesampainya di sana, diperlihatkan Zero yang sempat mencoba bertanya kepada Yin Li mengenai kejadian sewaktu di Pulau Ular. Namun Yin Li terlihat tidak bisa mengingatnya dan justru merasa tertekan setiap ditanya masalah tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wu Ji dan para petinggi Ming yang sedang mengadakan meeting untuk merencanakan pergerakan mereka selanjutnya. Tidak berselang lama, kelelawar hijau muncul di mana dia melaporkan kalau anggota perguruan Ming yang ditawan kerajaan Mongol berhasil diselamatkan dan saat itu juga Wu Ji bergegas untuk menjenguknya. Setelah menjenguk anggota perguruan Ming tadi, di dalam rapat kedua, Fan Yao muncul dan membeberkan strateginya yaitu membunuh kaisar kerajaan Mongol dan memanfaatkan kekacauan setelahnya untuk menggulingkan kerajaan. Namun untuk melancarkan strateginya tersebut dibutuhkan seseorang sebagai penghubung yang mampu menerobos masuk ke kediaman kaisar dan membunuhnya diam-diam. Di mana orang itu adalah Zhao Min yang saat ini sudah dibawanya. Mengingat Zhao Min sendiri mempunyai privilege di kerajaan Mongol dan bisa keluar masuk tanpa penjagaan ketat. Lalu setelah rapat panjang, anggota perguruan Ming yang ketangkep terus tadi, karena akhir-akhir ini muncul terus, kita panggil aja Kokoh Jumar. Dia datang karena mendengar rencana para petinggi untuk menghabisi kaisar kerajaan Mongol. Di sini dia berlutut dan meminta Wu Ji untuk membatalkan rencananya, di mana menurutnya hal itu bukanlah solusi dan justru akan memunculkan masalah di kemudian hari. Mengingat kaisar kerajaan Mongol adalah orang yang tidak kompeten dan kebanyakan orang yang bekerja di bawahnya adalah pejabat korup yang suka menjilat. Jika sampai kaisar yang hanya bisa berfoya-foya itu dibunuh sekarang dan diganti dengan orang yang lebih kompeten, maka cita-cita untuk membuat perguruan Ming berjaya di daratan tengah akan kandas. Penjelasan yang masuk akal dari Koh Jumar akhirnya membuat Wu Ji mengerti dan dia langsung membatalkan rencana pembunuhan kaisar. Sementara itu di sisi lain, Zhao Min yang berada di markas perguruan Ming akhirnya bertemu dengan Yin Li, di mana di sini dia langsung menanyakan kejadian sewaktu di Pulau Ular tanpa mengetahui kondisi Yin Li sekarang. Otomatis seketika Yin Li langsung berubah menjadi paranoid setelah ditanya masalah itu dan tidak berselang lama Zero muncul untuk mengejarnya. Melihat cincin milik perguruan Eme yang dipakai oleh Zero, Zhao Min samar-samar teringat dengan seorang gadis yang menyeretnya ke pinggir pantai malam itu karena cincin yang jatuh mengenai batu karang persis dengan cincin yang dipakai oleh Zero. Menyadari hal itu, Zhao Min langsung memastikan kalau pelaku sebenarnya di Pulau Ular adalah Zero yang membuat mereka berdua berdebat. Mendengar suara keributan, Wu Ji dan para petinggi Ming muncul untuk melerai kedua cicik-cicik tersebut. Di sini mereka saling menjelaskan kepada Wu Ji dan saling menyalahkan dengan argumennya masing-masing atas insiden di Pulau Ular. Di tengah keributan itu, Wu Ji mendapat laporan kalau Elang Putih dan Pangeran Elang juga telah datang. So dia lalu meminta kedua utusan untuk masing-masing menjaga Zhao Min dan Zero agar tidak membuat keributan sementara dirinya menyambut kedatangan kakek dan pamannya. Tidak berselang lama, Yin Li muncul dan langsung bisa mengenali kalau Elang Putih adalah kakeknya dan Pangeran Elang adalah ayahnya. Di sini Wu Ji lalu menjelaskan kalau Yin Li saat ini berbeda dengan yang dulu, di mana sebagian ingatannya hilang yang membuat kebenciannya dengan ayahnya terhapus dan hanya mengingat masa kecilnya yang bahagia bersama dengan ayahnya.
Selanjutnya, Elang Putih lalu mendatangi Zhao Min yang masih bersama Fan Yao dan berniat membunuhnya untuk membalas dendam atas perbuatan ayahnya di medan perang yang telah menewaskan banyak prajurit perguruan Ming. Beruntung, Fan Yao yang berada di sampingnya berhasil menghentikan serangan Elang Putih. Di sini Wu Ji juga berkata kalau Zhao Min adalah salah satu saksi kunci atas peristiwa di Pulau Ular. Jadi sebelum dia menguak kebenarannya, mereka tidak boleh melakukan apapun terhadap Zhao Min. Malam harinya, Wu Ji datang menemui Zhao Min untuk memberitahu perihal keadaan Yin Li dan keputusannya untuk membatalkan rencana menghabisi kaisar. Mendengar hal itu, di sini Zhao Min mempertanyakan alasan perguruan Ming melawan kerajaan Mongol yang selama ini terus digaungkan untuk membela rakyat, di mana hal itu jelas sekali berbeda dengan kenyataan yang mana mereka hanya mementingkan perguruan Ming sendiri. Lalu Zhao Min juga memberitahu kalau Wu Ji dengan kebaikan hatinya hanya dimanfaatkan dan disetir oleh oknum politik kotor para petingginya yang berlindung atas nama rakyat jelata, dan suatu saat Wu Ji hanya akan dilengsarkan setelah oknum tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Zero yang mendapat kabar kalau Wu Ji sedang berduaan di kamar bersama Zhao Min langsung bergegas menemuinya. Melihat calon suaminya berduaan di kamar dengan orang lain, Zero dalam kemarahannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. Sementara itu, Wu Ji yang mencoba mengejarnya, paginya dia menemukan Zero dalam kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat goresan di lehernya. 以死明志。